Kalau hidup ingin berkembang, turutan mana? Hampir semua perusahaan yang dia itu logonya burung, itu rata-rata bagus, Pak. Kalau hidup ingin berkembang, turutan mana? Hampir semua perusahaan yang dia itu logonya burung, itu rata-rata bagus, Pak. Lihat, ya, ada perusahaan penerbangan namanya Garuda. Kemudian ada perusahaan penerbangan namanya Lion Air. Ada perusahaan-perusahaan yang dia itu logonya burung. Saya tidak menyebut bahwa di luar itu bangkrut, tetapi rata-rata lembaga ataupun perusahaan-perusahaan yang berlogo burung itu biasanya dia terbang. Dia itu hiber. Bahasanya lamun hirup hayang hiber kaos manuk turutan manuk. Setiap tahun kita bertambah usia, Pak. Ada kemungkinan yang melahirkan desa ini pun mungkin sudah tidak mungkin kita tahu aja. Ada kemungkinan yang mungkin melahirkan ataupun yang membuat desa ini pun sudah tidak tahu, Pak, bagaimana jasadnya. Tetapi ternyata kita bisa menikmati dan kita bisa tahu bagaimana hasil-hasil yang muncul dari itu. Karena apa? Karena manusia lamun hayang hiber turutan manuk. Kalau saya dalam mendidik anak begitu, yang lamun hayang hiber tinggal manuk. Dan manuk mah tarak pernah tinggal. Kenapa dengan burung, Ustaz? Rasul menyampaikan bahwa apabila kalian bertawakal maka hakko tawakuli, lihatlah burung. Hiji, ibu bapak, manuk mah tarahudang kaberam hiji. Can aya kacaritakeun manuk digisik jam 7 isuk-isuk. Kantos ningali manuk dikieuan Bu jam 8. Moal boga manuk nu kaberangan nama. Manuk nama geus udang jam 2 jam 3. Lihat ayam, dia sudah apa? Sudah bersuara dari jam 2 jam 3. Karena apa? Karena itu karakter dari burung. Burung itu selalu bangun lebih awal. Dia selalu bangun melebihi dari yang lainnya. Kenapa? Karena ada istilah binatang itu nyaring. Cuman yang lebih dulu nyaring adalah apa? Manuk. Sok manuk. Tara itu kaburan, manuk apa? Memang subuh ke sararudang, manuk mah. Tinggal. Kalau kita ingin hiber seperti burung, bangunlah lebih awal. Jangan didahului oleh yang lain. Tinggal bakal mengaruhan karena rezeki. Lamun jami sok udang kaberangan sok beda di dadang tidak hirupna. Kenapa? Jangan sampai kita terdahului oleh orang lain. Tinggal bapakku ibu. Kalau dia sering bangun, lihat orang tua dulu, umurnya panjang-panjang. Naon margina? Gugana jam 3, setengah 4, tos ngageusang. Jangan bukan penyakit barat naon sababna eta. Jam 2 geus ngibus atuh tinggal jam setengah 3 tos ngibu. Ayeuna murang kali ayeuna udah jam 7 jam 8. Ini mau hiber gimana? Ya, mau hiber gimana? Begitu dia jadi, itu pun disuntik oleh kita, bukan alami. Kalau kita ingin hiber alami, lihat burung selalu bangun. Kenapa harus bangun lebih dulu? Karena ada dua faktor. Satu, yang zilu rabbuna ila samai dunya, kebutuhan hidup kita akan dipenuhi oleh Allah karena Allah selalu turun ila samai dunya fi jaufil lailil akhir, pada sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar jam 3, setengah 4 sebelum subuh. Itu Allah turun itu ila samai dunya, ke samai dunya, yaitu tempat paling dekat dengan bumi. Namun jami gugah waktu eta, Allah bakal ditenduna dan kabutuh hidupna. Semua masalah akan dibereskan oleh Allah. Tidak ada yang berat dalam hidup ini kalau seandainya kita bangun lebih dulu. Ajarkan kepada keluarga, biasakeun udang ulah ngaleuwihan subuh, sakitu we lamun hayang hiber. Karena kalau bangun lebih awal, itu otak lagi fresh itu. Kenapa? Daya intelijensi manusia lagi bagus. Biasanya di bawah apa? Ada dua waktu otak manusia lagi hebat. Yang pertama pada maghrib, yang kedua adalah qobla subuh. Itu otak lagi bagus itu. Ide-ide apapun itu keluar setelah dia bangun waktu di qobla subuh. Itu biasanya begitu. Dan rata-rata Nabi kalau berperang dengan orang-orang kafir, itu idenya keluar qobla subuh. Begitu. Anu kedua namun pada maghrib. Namun pada maghrib ngapalkeun urang kali sok asup sadena kana otak. Kenapa? Karena pada maghrib disebut dengan golden neuron. Itu adalah otak paling baik. Makanya anak pada waktu maghrib, kenapa dulu disuruh ngaji? Temenan ka mana? Tinggal urang kali kapungkur Pak, jara di dokter.
Ya, jadi profesor. Kenapa? Karena dari pada maghrib sampai sisa mereka tidak keluar rumah, ngaji di bumi, ngaji di masjid, dan itu disebut golden neuron. Patak paling bagus adalah pada maghrib. Pengajian yang paling saya pada maghrib. Sakit we. Wayah kieu mah jeung Ustaz Pabelit. So, wayahna wayah kieu mah jeung Ustaz Pabelit ya teh. Ustaz ge baju bodas jual koneng tidak. Jual poek Ustaz teh katingali nya. Nu tadina ngadoa robijit di ilman jual bismika Allahumma aja kamu. Uyuhan atuh ibu wayah kieu pengajian. Ieu mah alhamdulillah sakieu mah Pak Kades alhamdulillah. Wayah kieu mah sades kamu ngaos atuh. Dina baso. Ya, bikin lah ieu mah nya. Kan ulah-ulah ieu teh. Karena apa? Bagus nanti supaya nanti berkah desanya ya. Kita ada sesuatu yang positif, mudah-mudahan berkah desanya. Nah, itu punya gugah mah eta. Kan biasa ieu mah. Bade diamalkeun bade itu. Cuma ibu-ibu aja bapak-bapak. Ustaz mah ada tugasnya ge nerangkeun rek nurun rek moal. Cuman kalau orang sudah bangun seperti itu, maka akan menjual hebat. Anak-anak yang sering bangun di bawah subuh, itu akan beda otaknya dengan anak-anak yang biasa di siang. Kenapa? Karena golden neuronnya lagi bagus. Dan saraf-saraf otak lagi bagus nih, terutama setengah 4, jam 3. Dan ternyata ada sebuah jurnal di Cina, orang yang pernah kena COVID harus BAB di bawah jam 5 subuh. Ini jurnal terbaru di Cina. Jadi orang yang pernah kena BAB ataupun kenapa kena COVID dan dia pasca COVID itu harus BAB qobla jam 5 subuh. Itu Cina sudah dianjurkan untuk bangun. Dia harus micin tuh, kadang micin di bawah jam 5. Karena apa? Sedang detoksifikasi lambung dan lambung akan mengeluarkan racun di bawah jam 5. Dan itu sudah dianjurkan. Padahal sepuh kapungkur mah micin teh rata-rata di bawah subuh. So, tinggal. Naon markina dan micina kapungkur mah di mana? Ya, dina galengan sawah, dina kebon, ya, terus dina naon tuh, dina dapuran awi, mata cara rubuh, nah kami cenah. Jam 4, setengah 5, tara aya dina galengan sawah jam 7. Itu tidak terasa, itu terjadi proses detoksifikasi dan itu sudah diajarkan oleh orang tua dulu. Begitu sekarang ada toilet, maka orang BAB jadi barobah. Aya anu siang, aya anu wengi, aya anu teu tantos. Akhirnya apa? Struktur tubuh akan berbeda. Kenapa? Karena lambung mengeluarkan racun itu biasanya di bawah jam 5. Dan jam 5 lamun juga biasanya sok micin kayak gitu. Biasanya anu sok lukit, sok itu. Dan rata-rata orang tua dulu begitu Pak. Kalau bangun jam setengah 4, dia micinnya setengah 4. Dan itu sudah dianjurkan di Cina. Tah, eta jadi gugah sabaraha setengah 4, jam 4, seger deh Pak. Ustaz abdi ge gugah jam setengah 4. Malah abdi mati berang pipi kisah teh teu sare-sare malah maksud. Beten. Kenapa? Karena ini adalah proses bagaimana kita belajar kepada guru. Ibu manuk mah kitu we. Ajarkeun ulang kali kos manuk senaguga sebelum subuh. Itu bagus nanti ke otak. Bagus nanti ke otak. Yang kedua, burung itu kalau bangun dia mengepakkan sayap begitu. Manuk lamun gugah bobo sok kikian. Tinggal manuknya. Makanya di Ethiopia ada seorang profesor ahli hewan, dia meneliti bebek. Bebek itu kalau sudah berhubungan antara jantan dan betina, itu bebek selalu mandi ke kolam dan itu mencelupkan badannya dan kepalanya. Kalau tidak menemukan air, bebek itu berguling-guling di tanah Pak. Itu cara meri lamun tos hubungan sapa temon dengan antara jantan dan betina. Dia itu cari ke air lalu mencelupkan badannya dengan kepalanya. Kalau tidak menemukan air, biasanya meri sok gugulingan di tanah. Akhirnya dia tanya kepada seorang syekh, ya syekh, mana taf'al katanya. Kenapa katanya binatang itu kalau sudah berhubungan antara jantan dan betina sudah berguling-guling di tanah, kalau dia tidak menemukan air, kalau ada air dia mencelupkan badannya, katanya seluruh badan dan kepalanya dicelupkan. Kemudian si syekh menjawab, itulah Islam. Islam mengajarkan kalau sudah berhubungan suami istri mesti manusia atau mesti mandi janabah, dan itu harus kena semuanya ke air. Seluruh tubuhnya, kalau tidak kena air maka dia harus tayamum, berguling-guling, meri biasanya gitu Pak, entok biasanya gitu. Kenapa? Karena burung-burung itu kalau sudah berhubungan dia suka mandi wajib Pak. Itulah bedanya. Sakapeun di urang tukang meri wae taraman. Ya, meri mah tinggal lamun tos hubungan gitu, tayamum eta teh. Mun teu kenging cai tayamum Pak.
Kenapa? Karena dia menggerakkan tubuhnya. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan wa nuqallibu datal yaman wa dital shimal. Orang kalau tidak digerakkan tubuhnya maka dia akan terjadi abses. Jadi anu calik wae eta teh bakal abses namina. Abses pembaringan. Duduk begini. Itu penyakit datang daratan. Maka pun digerakkan jalmi kieu tah. Nah, kalau mun gaduh cara ge tara aya di imah sehat eta. Berarti aclok-aclokan ka ditu ka ditu. Ibu hoyong sok jaro ge ieu. Alhamdulillah pun lacet masan calik we di bumi. Kade tak tinggal bisi teu ngiceu. Ya, biarkan dia celok aja. Kenapa? Wa nuqallibu datal yamin wa datal shimal. Kenapa? Karena orang itu harus digerakkan setiap hari. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, orang kalau tidur saja itu bergerak kurang lebih 26 kali digerakkan oleh Allah ketika dia tidur. Ketika tidur pun digerakkan oleh Allah. Kalau tidak digerakkan oleh Allah maka manusia akan sakit. Gitu we ku Allah teh Pak. Tinggal anu pulemnya sakapeun sampeana di ditu aya di dieu. Namun margina lamun teh dibulak-balik ku Allah maka kita akan terjadi kerusakan dalam tubuh kita. Yang kedua, burung itu kalau bangun bergerak begini. Jangan bangun juga wudu. Sujud ke Allah. Tuh ulah eleh kuman. Ya. Manuk maju kieu tinggal. Lalu dia itu bertasbih kepada Allah. Kita juga sama. Kenapa? Karena otak kita tidak butuh suplai darah 24 jam. Otak kita hanya butuh darah suplai otaknya atau darahnya cuma butuh 2 sampai 3 menit. Dan itu hanya dilakukan 5 kali dalam sehari. Dan itu darah akan masuk ke otak kita ketika sujud. Ibu, bapak, lamun sok sujud di bawah subuh, lapisan otaknya akan bagus. Ketika dia meninggal dunia, tidak akan cepat rusak jasad dan tengkoraknya. Lamun jadi sok seueur sujud di bawah subuh. Tuh, kita nyambung tadinya, Pak. Ya. Makanya ada sebuah penelitian, laki-laki itu semakin tua semakin jelas mukanya. Kalau perempuan semakin tua semakin tidak jelas mukanya. Itu penelitian itu. Jadi istri mah lamun ngolotan teh terus semakin teu jelas pamunteunna teh. Lamun pameget maka beuki kolot teh beuki kaset. Kan bahaya bukan beda Pak. Ieu mah dan naliti anu keur bae percaya rek moal. Ya, ieu mah ngaranna geus naliti. Lihat aja Pak, laki-laki Pak kalau semakin tua itu semakin jelas mukanya. Kalau perempuan semakin tua semakin tidak jelas mukanya. Antara Ahmad jeung bunga sarua gitu kan. Debu teh ninggalikeun di rumah. Dan itu begitu Pak. Kenapa? Karena berbeda. Makanya ibu, kalau ibu sering bangun pagi, qobla subuh, lalu tahajud, ini akan terjadi proses yang disebut dengan colon cleansing. Dan ini akan mempercantik diri kita. Itu namanya inner beauty. Sujud dirinya. Haben we di wedah. Ari wudu tara. Da cara ge mah gampang, lain butuh di wedah, butuh geulis hate, can kitu we. Bapak ibu katinggal da. Dugikeun ka aya, punten dongeng ya dina dina surat kabar. Ternyata istri seorang irjen itu ternyata dia kasalna we 15 juta katanya. Luar biasa. Lain ngomongkeun batu ieu mah lain. Da geus apal kabehanana ya. Saurna dugikeun ka ieu, dugikeun ka kinclong teh atuh katinggal da 15 juta atuh sok. Biayana bedakna we 17 juta satengah. Bedakna lipenna 8 juta. Nya atuh rek teu geulis kumaha atuh teh mahal atuh beungeut mahal mah. Urang teh bedak anu 4.000. Nya wayahna we atuh. Nu 4.000 teh gini lamun aya angin juga ngageleber ka mana we. Itu mah lipenna we 8 juta satengah. Namun di lipenna teh 2 sasi teu leungit dari 8 juta. Baturan mah 3.500. Ari tibungi bareudeuh tempo datang ka dieu areureum. Pabeul-pabeulit kan lios Pak, nu penting mah kieu. Begitu ada masalah kengengnya, wajahnya tidak seperti bakal. Kenapa? Inner beauty. Tidak dinyahatnya. Dan dipoto gue alih Pak tungkul we, naon margina? Da beunang hate. Sok jalan. Lamun jadi loba masalah moal daek dipoto moal. Tapi lamun moal daek film moal. Lamun jadi bebas tidak masalah. Kieu kita dipoto ge jebret. Nah, da daya masalah. Di pasihan masalah mah tinggal sadayana direksa.
Iya mah, punten Bu, eta nu kunci. Kenapa? Gerakan tubuh. Sok wudu, sholat ke Allah, sujud, suplai oksigen ke otak jadi bagus, dan itu akan membuat dia akan menurunkan tingkat Alzheimer, skizofrenia ketika orang sering sujud di bawah jam 5 subuh.